皆さん、こんにちは。これから日本の料理を作りますので、日本人と話をします。Wih, ini ada apa nih ngomong pakai bahasa Jepang ya, walaupun bahasa Jepangnya pakai aplikasi Translate. Karena hari ini aku bakal masak makanan dari Jepang, yaitu tamagoyaki. Sebelumnya udah ada yang tahu belum sih tamagoyaki itu apa? Ayo kita bahas sedikit tentang tamagoyaki. Tamagoyaki adalah dadar gulung khas Jepang yang memiliki rasa asin dan manis. Tamagoyaki juga berlayer-layer tapi nggak bisa dipisahin. Nah, salah satu kesalahan aku di sini adalah aku lupa masukin gula ke telur, jadi aku nggak tahu ini bakal gimana ya rasanya. Tiga butir telur, wortel, bawang daun, selada, sosis, penyedap, merica, garam, 1 sim sestiram. Ayo kita mulai. Sebelumnya, kita setel radio dulu biar gak sepi banget hu. Mantul. Langkah pertama adalah memotong bagian atas dan bagian bawah wortel dan membersihkan kulit tubuhnya wortel ya. Kita kuliti wortelnya sampai bersih pokoknya. Lanjut, kita membersihkan bulu-bulu yang ada pada diri bawang daun dan lendir-lendir di sekitar tubuhnya ya, sampai bersih. Lanjut kita kok kita sih ya, aku ngerobek beberapa lembar selada, kalau semuanya kan kebanyakan ya. Terus semua itu kita ngumpulin untuk dicuci sampai bersih. Kalau nggak bersih nanti bisa sakit perut. Oke, ingat cuci sampai bersih ya. Setelah dicuci kita potong wortelnya jadi beberapa bagian biar bisa dibentuk dadu lebih gampang. Oh iya, aku punya cerita pas lagi motong-motong ini tuh, aduh horror moment banget pokoknya. Jadi pas lagi motong-motong kan tuh lagi ngebersihin tengahnya, bagian tengahnya karena ada warna hijau-hijau gitu. Tiba-tiba kayak aduh, satu ruangan tuh bau melati gitu loh, kayak aduh kenapa nih kok bau melati, mana jendela kan kebuka ya jelas biar udaranya bisa keluar, terus itu bau masakannya bisa keluar. Dan aku udah kayak aduh panik banget nih, ini kenapa bau melati, kan udah merinding gitu. Kayaknya selama masak tuh udah aja baca doa terus karena takut ya, parno. Terus awalnya pengen ditemenin, cuma karena gengsi jadinya ya nggak minta ditemenin gitu. Ya udah akhirnya aku lanjut masak dengan perasaan campur aduk karena emang jendela juga kebuka. Dan sampai pada akhirnya aku memutuskan untuk menutup jendela tersebut. Jadi ya agak pengap ya, cuma nggak terlalu takut lah akhirnya. Oh ya, terus kenapa nih kok tengahnya dibuangin gini sih? Karena menurut aku ini udah terlalu keras tengahnya, dan kalau misalkan aku tetap masukin ke masakannya rasanya jadi nggak enak, kayak pahang gitu loh. Jadi bisa bikin orang trauma untuk makan wortel ya kalau misalkan ada rasa-rasa yang nggak enak gitu. Jadi akhirnya aku ngebuang tengahnya gitu. Setelah diiris tipis-tipis kita bentuk jadi dadu ya. Selesai urusan sama wortel, lanjut kita bikin masalah sama selada. Di sini kita potong jadi 2 seladanya biar gak terlalu lebar dan terlalu besar untuk dimakan, atau terlalu panjang untuk dimakan, ntar takutnya selilitan ya atau gimana gitu. Terus gitu kita potong tipis-tipis. Karena saya sepertinya cinta keributan ya, jadi kita ngajak ribut juga bawang daun. Karena kayaknya dia tuh gak ikut andil dalam pertarungan bawang merah dan bawang putih ya. Terusnya dia jadi penengah gitu loh. Udah enak kita cari ribut sama bawang daun, terus kita iris-iris tuh bawang daunnya biar lebih enak ya. Kali kita mau makan satu tangkai kan gak mungkin gitu loh ya. Kita iris tipis-tipis guys.
BTW ini pisaunya kurang tajam jadi kayak ngajak ribut juga sih. Kayak susah banget jadinya tuh. Sok-sokan cepet aja padahal mah ya belum tentu kepotong itu tuh. Ya, kita mulai untuk memasak. Kita siapkan teflon dan nyalakan api. Kalau apinya nggak dinyalain nanti nggak bisa matang ya itu. Terus saya udah masukin minyak, terus nungguin minyaknya panas, terus kita tester pakai bawang daun. Ternyata udah panas. Terus karena salah posisi ya udah saya ulangi lagi. Jadi pakai tangan kanan yang awalnya pakai tangan kiri. Biar kelihatan aja gitu kan, formalitas. Abis gitu dimasukin lah si wortel, jepret. Nah udah dimasukin si wortel. Abis gitu diapain nih, diaduk-aduk guys. Itu diaduk-aduk sampai rata. Oke. Ciela in frame pengen masuk video. Selagi nunggu wortelnya mateng, kita siapin dulu nih telurnya ya. Kita pecahin 3 telurnya memakai satu tangan biar dikatain profesional ya. Kita masukin 3 telurnya, oke. Masukin 1 sendok makan saus tiram ya. BTW tadi pas pakai voice text itu, masa dia ngomongnya 1 sedem. Kayak apa banget. Lalu setelah ini kita memasukkan bumbu-bumbu basic kayak garam, merica atau lada sama penyedap. Nah, salahnya aku di sini adalah aku nggak masukin gula, padahal gula adalah elemen terpenting ya dalam tamagoyaki. Jadi aku tuh gak tahu ini tuh disebutnya apa karena nggak ada gulanya loh. Setelah nyiapin telur itu ternyata wortelnya udah mateng. Jadi kita masukin lah seladanya. Kenapa selada ini terakhir gak barengan? Karena selada tuh gampang banget mateng ya. Bisa dilihat di sini tuh kayak baru masuk aja udah kayak layu gitu loh. Langsung layu, aduh. Ya pokoknya terakhir aja karena dia cepet matang gitu kan. Masukin sayuran yang udah diracik tadi, yang udah digoreng. Terus hanya kita kocok-kocok telurnya sampai merata ya. Lanjut ke tahap eksekusi si telurnya itu. Ini udah dikasih minyak. Udah dikasih minyak teflonnya. Api juga udah nyala, jadi udah tinggal tunggu panas. Terus kita mencoba tester udah panas apa belum. Ternyata udah, tuh lihat kan. Kalau udah panas langsung kayak gitu tuh, langsung betul. Apa sih aku ngomong apa ya Allah. Nah, kita masukin 1/3 ya, 1/3 dari seluruhnya. Jangan semuanya, ntar gak jadi. Terus ya ini karena apinya terlalu besar, jadi ya gitu deh. Jadi cepet banget matangnya dan well, aku udah ngerasa ini bakal gagal, tapi ya semoga gak sih. Karena gimana ya, kan bisa dilihat kayak, aduh, kok gini gitu loh. Karena emang gak trial and error dulu. Ini tuh jadi nemu resep, beli bahan, udah aja langsung eksekusi, nggak pakai percobaan dulu gitu. Jadi semoga aja ini berhasil, oke? Karena aku udah ngerasa cukup sama tingkat kekeringannya, akhirnya aku masukin sosisnya untuk jadi bagian dalamnya lah, bagian terluarnya. Dan ini susah banget sumpah, ngegulungnya susah banget, kayak kagok gitu kan. Dan aku tuh pernah lihat-lihat ya, sedikit lihat-lihat gimana sih cara ngegulungnya itu. Orang tuh kayak gampang banget gitu ngegulungnya, ini aku susahnya minta ampun ya Allah. Sampai pakai 2 ini kan tetap aja susah. Cuma ya gimana, namanya juga baru pertama kali coba langsung gitu kan. Karena sebelumnya kalau ada gulung-gulung gini ibu aku yang eksekusi, aku tinggal makan doang. Sekarang aku yang harus eksekusi kan, bingung gitu loh, mana nggak pernah nyoba sebelumnya. Jadi ya gitu deh.
Dan ternyata aku berhasil guys, walaupun ada ya kurangnya gitu. Lihat tuh, ada sosisnya muncul permukaan gitu kan. Masukin setelah ini ya, kecilin apinya karena tadi kebesaran, jadi dikecilin biar nggak terjadi kesalahan yang sama. Ini masukin lagi ya, masukin setengahnya dari yang tadi. Nah, kita aduk kan, nggak terlalu kayak tadi kan pas masuk langsung kering tuh. Ini tuh harusnya nggak aku iniin ya, nggak aku singkirin suruh ke belakang gitu harusnya, tapi ini malah aku singkirin ke belakang biar ketutup semua gitu loh. Harusnya cuma aku angkat doang itu si telur, terus biarin mereka yang sendiri yang ke belakang. Ini malah aku suruh mereka ke belakang gitu secara paksa, tapi nggak apa-apa kan, masih mencoba ya namanya. Kalau dirasa udah kering ya udah kita gulung lagi ya, sama kayak layer pertama. Nih layer kedua juga digulung, cuma ini lebih mudah, maksudnya kayak udah tahu tekniknya gitu loh, jadi lebih gampang. Oke, sekarang kita masukin untuk layer ketiga atau layer terakhir untuk tamagoyaki kita. Oh my god, diaduk-aduk jangan lupa ya guys. Ini bakal aku percepat aja soalnya durasinya udah terlalu lama ini untuk masak ini doang. Oke, akhirnya udah jadi tamagoyakinya, tinggal dipotong-potong deh. Ini lagi proses pemotongan. Aduh, lihat sampai ngepul-ngepul gitu. Iya, asapnya, oh my god, enak banget. Masuk ke tahap plating atau tahap ya paling terakhir lah. Ya udah ala-ala MasterChef gitu. Ya semoga aja ya bisa masuk MasterChef guys. Nggak tahu juga sih. Tapi sini nih ntar bakal aku percepat karena durasi bener-bener udah lama banget. Astaga, maaf ya guys. Nah tadi kan plating buat yang makan di sini lah, yang bisa buat makan di restonya ceritanya. Nah sekarang tinggal buat pengemasan kalau misalkan dibawa pulang kayak gimana ya. Karena emang disuruhnya juga harus ada yang makan di tempat sama yang dibawa pulang gitu. Udah jadi guys, tinggal di review aja ini mah. Udah puas dengan rasanya? Rasanya enak, cuma kurang garam sedikit saja. Oke. Terus ini nggak ada suap-suapan ya, maksudnya nggak disuap, ini pure komentar, bukan karena ini bukan saya jadi dibagus-bagusin. Enggak ya Bu, tolong ini mah. Ini pure. Oke Bu. Ya oke, terima kasih. Kita lupa nanya satu orang lagi ya. Gimana rasanya Pak? Enak. Enak guys. Anak kecil nggak pernah bohong. Oke, dadah. Karena tugasnya ada bagian promosi juga, jadi aku mau nawarin tamagoyaki aku ke kalian. Kalian kalau misalkan mau sarapan, gak mau gendut, ya, buat kalian yang takut buat gendut, cocok banget buat sarapan atau makan siang. Soalnya ini tuh udah ada sayurannya guys, terus udah ada protein, gizinya juga udah, wah enak banget tuh kan, udah ada sosis, ada segala macam lah pokoknya. Ini enak banget. Kalau kalian mau tinggal komen aja di bawah ya. Betul, ini formalitas saja. Hehe. Sekian dari aku, mohon maaf banyak salahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arigatou gozaimasu.